Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ketika Kinchen dan Yukiansu asik di dalam kamar, tiba-tiba tok-tok, "Assalamualaikum." Seseorang mengetuk pintu. Kinchen mengerutkan kening dan membuka pintu. Dia melihat ada seseorang yang telah berdiri di depan pintu dan berkata dengan ekspresi malu, "Tuan Qin, saya minta maaf karena telah mengganggu Anda. Nona ini memaksa untuk bertemu dengan Nona Yu." Di belakang pemilik penginapan, Jiruyu melangkah dan melihat tubuh Kinchen dan Yukiansu dari atas hingga ke bawah. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia berkata, "Kalian berdua tidur sekamar." Wajah Yukiansu memerah. Tiba-tiba Kinchen terbatuk. Dia berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Jiruyu menjawab, "Dasar tidak tahu balas budi. Bisakah kamu keluar hidup-hidup tanpa bantuanku kemarin? Ini sungguh tidak berbalas." Jiruyu melirik Kinchen. Dia melanjutkan, "Saat ini Yukiansu telah berjanji untuk bergabung dengan Aula Penegak Hukum. Tidakkah boleh saya mendatanginya? Saya pikir Anda berniat jahat, ingin menculik orang dari Aula Penegak Hukum saya." Jiruyu langsung melangkah ke kamar. Pemilik penginapan berkata, "Semua tuan, aku akan turun dulu." Jiruyu melanjutkan, "Kamarnya bagus. Malam ini Yukiansu dan aku akan tidur di sini." Kinchen mendengus dingin dan berkata, "Mengapa?" Jiruyu menjawab, "Karena aku akan kembali ke markas Balai Penegak Hukum Tianyu Utara besok pagi. Kakak Hongjin harus berjaga di sini. Siapa lagi yang akan membawa Yukiansu kalau bukan aku?" Jiruyu memalingkan mukanya ke Yukiansu dan berkata, "Alam Guyu akan segera dibuka. Kamu harus segera pergi ke Aula Penegak Hukum untuk membuat beberapa persiapan dan jangan menunda waktu lagi." Kinchen berpikir, Alam Guyu adalah alam rahasia yang sangat langka di benua Tianwu. Di dalamnya, seorang Raja Wu dapat dengan mudah memahami dan menguasai aturan ruang dan menggunakannya untuk melangkah ke ranah Kaisar Wu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat yang sangat menarik bagi banyak Raja Wu di daratan. Hanya saja ranah rahasia ini dikendalikan oleh banyak pasukan top di daratan dan sangat sulit untuk memasukinya. Yang paling penting adalah bahwa tidak hanya Raja Wu, tetapi seorang Kaisar Wu juga memenuhi syarat untuk memasuki dunia Yu kuno. Dalam kehidupanku sebelumnya, saya telah memasuki alam Guyu. Kapan alam Guyu akan dibuka? Kinchen tiba-tiba bertanya. "Sekitar setahun lagi. Saya belum tahu waktu pastinya, tapi itu mungkin sekitar 1 tahun lagi," jawab Jiruyu. Kinchen berkata, "Kiansu, alam Guyu akan segera terbuka. Sebaiknya kamu tetap bersamaku. Saya akan menemukan cara untuk membuatmu menembus tahap akhir Raja Wu dalam waktu setengah tahun dan menggunakan bulan yang tersisa untuk mengkonsolidasikan kekuatanmu. Tetapi jika kamu tidak bisa, bahkan jika kamu memenuhi syarat, jangan masuk ke alam Guyu dulu." Jiruyu menyela, "Apakah kamu bisa membuat Yukiansu menembus tahap akhir dalam setahun?" Jiruyu menatap Kinchen dengan kaget. Dia melanjutkan, "Aku berkata Yukiansu akan mengikutiku besok. Saya punya cara untuk membuatnya menembus tahap akhir Wuwang dalam setahun." Jiruyu berkata dengan bangga. Kinchen menyela, "Ini bukan hanya masalah terobosan." Jiruyu menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Itu tidak lebih dari fondasi yang tidak stabil. Jangan khawatir, saya berani melakukan ini. Saya tidak akan pernah menyakiti Yukiansu. Bukan hanya menerobos, tetapi juga membuat fondasinya stabil. Para murid Misti Peles teratas akan memiliki kesempatan untuk memasuki kolam suci surgawi. Bibi saya kebetulan punya 2 kuota. Setelah pekerjaan saya selesai, saya akan memohon Bibi untuk memberinya salah satu kuota. Selama saya berbicara, Bibi saya pasti akan setuju. Jika tidak ada lagi, kamu bisa keluar sekarang. Biarkan aku tinggal bersama Yukiansu di kamar ini malam ini." Jiruyu tersenyum sedikit. Setelah mengatakan ini, Jiruyu mengusir Kinchen dan membanting pintu kamar.
Qin bergumam, besok saya akan berangkat ke kota Dandao dan saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Di sisi lain, leluhur sekte pedang iblis memerintahkan Su Feng Wuhuang untuk membunuh Qin di perjalanan. Qin dan yang lainnya secara alami tidak mengetahuinya. Dini hari berikutnya, Qin dan beberapa orang pergi ke formasi teleportasi di pusat kota sekte pedang iblis. Yu Qianzu berkata, "Chen kecil, aku pergi dulu." Yu Qianzu dengan enggan mengikuti Jiruyu ke dalam formasi teleportasi. "Nyalakan susunan teleportasi itu," ucap Hong Yin memerintahkan ke beberapa orang penjaga dan mereka bertiga benar-benar menghilang dalam area teleportasi itu. Setelah Hong Ying dan yang lainnya pergi, para prajurit dari pasukan besar lainnya juga pergi satu persatu. "Namamu Qin, aku akan mengingatmu," ucap Chen Sisi sambil tersenyum. Lalu dia melangkah ke formasi teleportasi dan menghilang dalam sekejap mata. "Saudara Qin, kami akan kembali ke sekte. Sampai jumpa di lain waktu jika kita ditakdirkan." Ye Wuming dan Ye Wudao membungkukkan tangan ke Qin dan kemudian juga meninggalkan kota pedang iblis. Qin, Zhou Qinfeng dan Nang Gongli juga melangkah ke formasi teleportasi. Mereka membayar 300.000 batu asli kelas menengah. Ketika cahaya itu menyala, Qin tiba-tiba mengerutkan kening. Dia bergumam, "Hah, seseorang sedang memata-mataiku." "Chen kecil, ada apa?" Zhou Qinfeng bertanya dengan bingung. Matanya mengikuti tatapan Qin, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Qin menggelengkan kepalanya, lalu formasi teleportasi diaktifkan dan mereka bertiga menghilang dari sana. Beberapa saat kemudian, Zhou Qinfeng berkata sambil tersenyum, "Ini adalah pusat teleportasi di luar lembah Changlan." Lembah Changlan juga merupakan kekuatan tingkat kaisar di wilayah surga utara dan termasuk salah satu stasiun teleportasi. Nang Gongli bertanya dengan rasa ingin tahu, kekuatan kekaisaran lembah Changlan, bagaimana jika dibandingkan dengan sekte pedang iblis, siapa yang kuat dan siapa yang lebih lemah? Zhou Qinfeng buru-buru mendesis. Dengan ekspresi serius dia berkata, "Presiden Nanggong, Anda tidak boleh mengajukan pertanyaan seperti itu di masa depan, jika tidak akan mudah untuk memprovokasi pasukan kekaisaran ini." Nang Gongli tertegun dan tiba-tiba terpana. Zhou Qinfeng melanjutkan, "Ini hanya pusat teleportasi di luar lembah Changlan. Pemberhentian kita selanjutnya adalah kota Tianyu. Sebelum itu kita harus pergi ke susunan teleportasi di pusat lembah Changlan untuk dapat berteleportasi ke kota Tianyu. Ayo pergi." Setelah meninggalkan pusat teleportasi, mereka dengan cepat terbang ke pusat kota menuju saluran teleportasi lembah Changlan. Tidak lama setelah Qin dan yang lainnya pergi, sesosok terbang keluar dari saluran teleportasi dan segera mengikuti ke tempat Qin dan yang lainnya pergi. Sehari kemudian, setelah membayar biaya transmisi 300.000 batu asli kelas menengah, ketiganya berteleportasi ke kota kekaisaran Tianluo. "Butuh 2 hari untuk memasuki pusat kota kekaisaran," Qin berkata. "Setelah beberapa saat, kamu langsung pergi ke pusat kota kekaisaran. Aku harus pergi sebentar karena seseorang telah mengikuti kita." Zhou Qinfeng dan Nang Gongli tiba-tiba terkejut. Qin meneruskan, "Jangan melihat ke belakang, jangan melihat sekeliling, berpura-puralah baik-baik saja. Orang itu telah mengikuti kita sejak di kota pedang iblis dan dia adalah seorang Wu Huang, kaisar bela diri tingkat 8. Ketika suara itu jatuh, Qin segera mengubah rutenya dan dengan cepat menyapu ke kedalaman pegunungan. Nang Gongli berkata dengan cemas, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Zhou Qinfeng menjawab, "Jangan khawatir, kita bisa datang ke sini semua sesuai dengan pengaturan Chen Shao. Dengan kekuatan Chen Shao tidak mudah bagi seorang Wu Huang untuk membunuhnya." Zhou Qinfeng berkata dengan tenang dan keduanya segera menuju pusat kota. Setelah melihat Qin dan Zhou Qinfeng berpisah, Kaisar Su Feng Wuhuang berpikir, kemanapun anak ini pergi, dia tidak akan bisa lepas dari kematian. Memikirkan hal ini, Kaisar Su Feng Wuhuang langsung mengejar Qin. Qin merasakan aura Om Su Feng di belakangnya. Dia tersenyum dingin dan bergumam, "Sepertinya tebakanku benar, orang ini pasti akan mengejarku terlebih dahulu, jadi mereka berdua seharusnya akan aman." Begitu sampai di sebuah lembah yang jauh, Qin berhenti dan berkata, "Yang mulia, Anda akhirnya muncul. Setelah mengikuti selama beberapa hari tanpa saling menyapa, itu terlalu berlebihan kan?"
Om Su Feng berkata dengan dingin, "Hehe, nak, kamu tahu aku telah mengikutimu, tetapi kamu masih berani lari ke lembah terpencil ini." Qin Chen masih tersenyum tipis. Dia berkata, "Kemarilah, tunjukkan wajahmu. Jika saya tidak salah, kamu adalah utusan sekte pedang iblis." Su Feng Wuhuang terkejut. Dia berkata, "Cepat beritahu harta apa yang kamu dapatkan di Menara Kendo dan serahkan itu." Qin Chen dengan tenang menjawab, "Saya tidak punya harta, tapi saya mendapat semacam teknik rahasia." Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu tidak mengerti alasan mengapa saya datang ke sini adalah untuk menunggu Anda? Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa Su Yeking." Sebelum Qin Chen selesai berbicara, wajah Kaisar Su Feng Wuhuang tiba-tiba tenggelam. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu yang telah membunuh Su Yeking?" Ekspresi tenang Su Feng Wuhuang menghilang seketika. Matanya memerah, niat membunuhnya meningkat dan wajahnya dingin, dan dia berkata, "Bocah bau, aku berubah pikiran. Hari ini saya tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga akan memotong-motong tubuhmu sehingga kamu dapat merasakan hal yang paling menyakitkan di dunia ini." Ketika kata-kata itu jatuh, Kaisar Su Feng tiba-tiba menembakkan pedangnya. Cahaya pedang yang mengerikan muncul seketika dan kemudian berubah menjadi sangkar cahaya pedang menyelimuti dan memenjarakan Qin Chen di dalamnya. Fan Tianyin pun tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen dan menghadang cahaya pedang Om Su Feng. Duar! Kaisar Su Feng terkejut. Dia bergumam, "Harta macam apa ini? Itu benar-benar bisa memblokir seranganku." Tidak heran anak ini begitu berani. Ternyata dia memiliki harta karun dengan pertahanan yang begitu kuat. Mata Kaisar Su Feng membeku dan auranya menjadi lebih kuat. Cahaya pedang yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul di tangannya dan ditebaskan ke arah Qin Chen. Pada saat ini sosok hitam tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Kaisar Su Feng Wuhuang hanya merasa bahwa cahaya pedangnya mengenai sepotong besi yang sangat kuat. Kaisar Su Feng Wuhuang mundur tanpa sadar, lalu mengangkat kepalanya dan menatap bayangan hitam di depannya. Ternyata itu adalah kerangka berjubah hitam setinggi 2 meter. Pupil matanya berwarna merah dan ada cambuk tulang putih di tangannya. Kaisar Pedang Su Feng langsung bertarung dengan Skeleton Rider. Pada saat yang sama, Kaisar Su Feng mengeluarkan 5 pedang terbang perak dan langsung menebas ke arah Qin Chen. Skeleton Rider tiba-tiba terkejut di bawah pukulan ini, bahkan dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Ini jelas merupakan serangan mengerikan yang mungkin bisa melukainya. Tatapan Qin Chen juga mengembun. Domain pedang dilepaskan secara ekstrim dan pada saat yang sama Qin Chen segera menjalankan teknik mengerikan yang diperolehnya di lantai 7 Menara Jianyi. Tiba-tiba kekuatan misterius meletus dari pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Pada saat yang sama Su Feng hanya merasa bahwa 5 pedang terbangnya bergetar hebat. Kaisar Su Feng Wuhuang membuka mulutnya lebar-lebar. Dia bergumam, "Teknik macam apa yang digunakan anak ini? Mengapa senjata di tanganku benar-benar menolak, tidak mau mengikuti kehendakku?" Ketika dia kebingungan, Qin Chen melambaikan pedang karat misterius di tangannya, berubah menjadi pita hitam dan langsung menebas Kaisar Su Feng Wuhuang. Kaisar Su Feng Wuhuang meraung, wajahnya menunjukkan keputusasaan. Segera tubuhnya meledak menjadi hujan darah. Qin Chen mengulurkan tangannya meraih 5 pedang terbang perak dan cincin penyimpanan Su Feng Wuhuang. Skeleton Rider menatap tajam ke arah Kaisar Su Feng yang telah meledak menjadi kabut darah. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, ada jejak memohon di matanya. Qin Chen mengerti keinginan Skeleton Rider. Dia mengangguk pelan. Skeleton Rider sangat gembira. Dia melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan. Su Feng Wuhuang yang telah meledak menjadi kabut darah langsung diserap ke dalam tubuhnya. Otot-otot di tubuhnya mulai terbentuk. Dia berkata, "Nyaman, ini sangat nyaman. Jie, darah seorang kaisar bela diri sungguh sangat nyaman. Energi yang begitu berlimpah dikombinasikan dengan semua raja bela diri yang telah saya serap itu jauh lebih kuat. Jie." Pada saat ini, jika Skeleton Rider berjalan di antara orang banyak, dia tidak akan lagi dianggap sebagai ras alien. Kalau begitu, ayo pergi. Qin Chen langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di pegunungan. Di lain sisi, Zhu Qingfeng dan Dang Gongli merasa sangat cemas. Tiba-tiba, "Chen kecil, kamu telah kembali. Di mana orang yang telah mengikuti kita barusan?" Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatirkan dia, dia berani menguntit kita. Sekarang dia telah kubunuh."
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.